Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang Masya Allah luar biasa sekali. Temanya adalah baca Al-Fatihah pada waktu ini bikin semua doa jadi terkabul. Masya Allah. Boleh tepuk tangannya dulu Ibu buat tema kita di pagi hari ini. Masya Allah, kita juga ternyata bisa menghadiahi diri kita Al-Fatihah. Terus kita juga bisa mengobati insya Allah yang sedang sakit. Kita baca 100 kali surat Al-Fatihah, Masya Allah. Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya. Tapi saya dari tadi belum tahu nih. Ibu yang dari sini dari mana sih asalnya, Bu? Sumedang. Oh gitu. Gimana sekali lagi dari mana, Bu? Sumedang. Ada gerakannya. Kalau yang ini dari mana, Bu? Cicalengka, ih keren banget, tepuk tangan dulu semuanya. Kenapa Sumedang begini-begini? Kenapa? Jangan-jangan dia lagi goreng tahu. Iya katanya lagi ngaduk tahu tadi Ibu bilang, Masya Allah. Saya suka semangatnya, Masya Allah. Kalau ini kenapa Bu? Cicalengka, kenapa Cicalengka gitu? Karena kenapa? Ada. Ada. Baik jamaah, kita akan lanjutkan lagi ya. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai Al-Fatihah untuk mengikat hati suami. Maksudnya gimana? Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Masya Allah, ini benar nih berkaitan sama yang Ustadz tadi bilang sebelum ada yang lewat nih. Ada, makanya tadi Ustadz Sanada bagus banget tuh penjelasannya. Iya. Bahwa apapun yang kita niatkan untuk membacakan surah Al-Fatihah akan jadi. Iya, nah tapi untuk mengikat para suami nih pasti jamaah nih. Ibu-ibu di sini pasti penasaran banget ya kan Bu? Wah, penasaran Gimana gak sih? Bu? Bu, mengikat Gimana ini. cara mengikat suami, mau gak? Mau gak Bu? Nah, Bu emang suaminya kenapa sih Bu? Aman katanya, cuma maksudnya hatinya biar lebih aman. Ini spesifik kan Ustadz kalau tadi untuk menyembuhkan ada yang 100 kali dibacanya, ada yang berapa kali. Nah kalau untuk mengikat para suami ini gitu ya, biar makin lengket sama kita berapa kali Ustadz. Dan apakah ada waktu yang spesifik dibacakannya biar lebih afdol? Nih mohon penjelasannya Guru silakan. Masya Allah, tabarakallah. Baru saja kita ngobrol sama Mikdad masalah untuk ya kalau istri kita cantik kan istrinya Mikdad kan cantik banget. Amin ya Allah, amin. Amin. Ustaz Sam juga cantik istrinya. Maaf ya Ustaz saya, istri saya cantik juga. Ustadz Maulana juga sama Iya dong. Dengerin. Nah namanya suami pasti muji-muji Iya dong istri. sampai susah move on ya Ustadz ya. Ternyata ingat Al-Fatihah dijadikan doa apapun akan jadi. Walotolin. Amin. Sunatkan membaca amin karena memang Al-Fatihah doa. Nah ternyata ibu-ibu coba lihat. Coba pegang belakangnya. Ada sini lubang belakang leher. Ada gak? Kira-kira suami ibu punya lubang gitu juga? Ada kan? Yang di rumah pegang. Ada gak di belakangnya? Yang di belakang leher itu ada lubang. Sampai dalam, ada nggak? Bacakan suaminya Al-Fatihah di belakangnya sini. Supaya tidak melirik wanita lain. Itu ibu senang banget. Senang Ada yang kan? senang banget. Kenapa? Ya nanti diamalkan ya Bu. Karena bisa jadi suaminya ibu diambil orang lain. Hati-hati suami ibu melirik wanita lain. Maka bacakan di sini. Belakangnya Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Kenapa Ibu? Kenapa? Kelamaan 41 kali. Keburu lari. Kelamaan, Ada caranya. Kan gini. Waktu Ibu dibonceng motor, iya. bacain. Iya. Iya benar juga ya. Atau Ibu bilang, suamiku ayo tidur dulu saya pijit-pijit, bacakan. Kata suami, sudah Mak, nanti kamu capek baru 20. Jadi, kenapa 41 kali? Apapun yang dibaca lebih dari 40, yakin di antara 40 itu dikabulkan. Mau doanya diijabah? Baca Yasin 41 kali. 41 kali. 41 kali. Sambil dipegang juga. Nah. Ini Sambil amalan dipegang yang juga lain. bingung nanti suami. 41 kali. Susah 41 kali lama. Gampang. Gimana Undang cara? ibu-ibu 40. Oh. Sama-sama baca Yasin. Baik. Namanya Yasinan. 2, 3. Yasinan.
Masya Allah, bener nih Ustadz ya? Benar. Insya Allah Jadi ya. jadikan itu sebagai pegangan supaya suami tidak melirik kemana-mana. Waduh. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Jangan dia lari ke tempat yang lain. Waduh Masya Allah, tepuk tangan dulu Ibu. Jangan lupa diamalkan nanti ya Bu ya, dicoba di rumah Bu. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah juga kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita panggilkan dulu guru kita Ustazah Nada. Ya, Ustazah mau siap Kak izin. Mikdad. Ustazah aku mau nanya nih, sebenarnya Iya. ini udah lama banget pengen aku tanyain. Iya. Kalau misalnya kita lagi di pengajian itu kan kadang kita suka apa ya, ada ya yasinan gitu ya, kalau Iya. orang Indonesia gitu ya pada rajin banget. Nah ada juga yang mengirim Fatihah untuk orang tua atau keluarga yang sudah meninggal gitu ya. Nah Ustazah sebenarnya apakah dengan membaca surat Al-Fatihah ini keluarga yang sudah meninggal maka surat Al-Fatihah itu bisa meringankan siksa kuburnya. Ini bener gak sih? Masya Mohon Allah. penjelasannya Terima Ustazah. kasih Ya, Kak silakan. Mikdad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bu, Yeay. orang tuanya masih ada. Ada yang masih Udah ada banyak yang udah yang meninggal meninggal dunia. Ustazah. Orang yang sudah meninggal dunia sedang menantikan kiriman yang terbaik dari kita. Apa? Di antaranya suratul Fatihah. Ini jangan lupa ini. Kenapa? Karena yang namanya urusan sama orang tua itu nggak ada putusnya. Orang yang sudah meninggal dunia tetap menantikan hal-hal kebaikan dari kita yang masih hidup. Bu, sama orang tua jangan lupain kirimin Fatihah. Kalau orang tua masih ada juga doain Fatihah. Karena kenapa? Masya Allah, birrul walidain, bakti sama kedua orang tua kita. Ini ya yang namanya hadiah buat orang yang sudah meninggal dunia itu pasti sampai. Kenapa? Coba aja. Ibu pernah ngirimin baca Fatihah buat orang yang sudah meninggal dunia? Tuh kira-kira ada balasan balik gak Fatihah ke ibu? Serem dong kalau ada Ustazah. Masya Allah, artinya apa? Memang insya Allah sampai Fatihah kita dan insya Allah Fatihah itu pahalanya akan menjadi kuburnya taman-taman syurga. Oleh karena itu jamaah sekalian yuk bismillah. Pernah juga dikatakan oleh baginda Rasul, pokoknya kalau ada orang yang meninggal dunia segera dimakamkan dan jangan lupa bacain Ummul Quran suratul Fatihah. Fatihah bikin kuburnya terang. Bikin kuburnya lapang, apalagi untuk orang tua kita. Ibu kan punya orang tua, ibu ya. Semua yang hadir di sini pasti lahir dari kedua orang tua kita. Ada yang tiba-tiba turun ke muka bumi, turun dari pohon toge? Ada? Nggak ada, semua lahir dari orang tua kita. Oleh karena itu jangan lupakan orang tua kita. Pertama yang masih ada berbakti kepadanya. Yang sudah meninggal dunia kirimin Fatihah. Kenapa? Ummul Quran. Itu adalah ibunya Al-Quran. Oleh karena itu kita minta kepada Allah selalu kita membaca Fatihah. Orang yang masih hidup pun juga bisa memperbanyak membaca Fatihah. Kenapa? Karena insya Allah apa yang dihajatkan, apa yang diinginkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya jamaah sekalian, tadi pertama terkait dengan kalau lagi sakit. Yang kedua ingat nih orang tua yang udah meninggal dunia kadang kita nangisin, kita sedihin, kita nyeselin. Tapi ingat juga ketika masih ada sambung hubungannya, hibur hatinya, gembirain hatinya, kemudian kirimin duit sama orang tua kita. Tuh kadang-kadang gitu tuh udah meninggal dunia dinangisin, disedihin. Tapi kalau masih ada disia-siain. Oleh karena itu baik masih ada sudah meninggal dunia kirimin dan kiriman terbaik adalah Fatihah insya Allah. Ustazah katanya kalau misalnya kita sedekah juga untuk orang yang meninggal juga bisa kan? Semua kebaikan-kebaikan kita sedekah, kita baca Quran, kita baca Fatihah, kita silaturahim. Betul. Semua niat kebaikan-kebaikan insya Allah disampaikan pahalanya untuk orang tua kita atau siapa yang udah meninggal dunia. Masya Allah. Baik, jadi pengingat untuk kita semua jangan lupa doakan terus ya orang yang sudah meninggal ya. Kita kirim surat Al-Fatihah. Terima kasih Ustazah. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu Ibu. Waduh, ini kayaknya makin semangat nih pagi hari ini di studio nih ya. Jamaah yang ada di rumah juga nih ya, yang mau siap-siap kerja, yang lagi nyiapin sarapan untuk anaknya. Yuk sambil dengerin boleh yuk, karena Masya Allah nih akan semakin banyaknya ilmu-ilmu dari guru-guru kita. Baik jamaah, sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah udah hafal banget gerakannya. Ini pasti sering nonton Islam Itu Indah ya Bu ya? Wih tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Baik yang mau tanya sama guru-guru kita di sini boleh angkat tangannya yang tinggi Ibu. Waduh banyak nih yang mau nanya nih. Saya udah dapat nih. Ibu silahkan yang paling ujung nih, paling semangat tadi boleh. Ke tengah aja Bu, kita kenalan dulu.
namanya siapa, dari mana? Sini Bu, nggak apa-apa jangan malu-malu, tenang aja. Guru-guru di sini mau baik semua. Sini Bu. Nah, biar kelihatan sama keluarganya di rumah. Boleh kenalan Ibu namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Ibu Siti Maria dari Masjid Salim Subuh Salam Bandung. Di Bandung, Masya Allah kumaha damang. Alhamdulillah. Saenya, pantesan garilis pisan. Sok Ibu mau nanya sama siapa kira-kira? Mau sama Ustadz Sam. Ustadz Syam, siap. Mangga Ibu. Mangga. Pak Ustadz, saya mau bertanya ya. Siap. Pertanyaan ini sudah dari dulu kita baca Al-Quran. Ya. Masih suka salah panjang dan pendeknya, tafsirnya, khususnya bagi Apanya mualaf. Bu? Taksinnya. Tahsin. Maaf Tahsin. ya, Siap, taksin. siap. Iya. siap. Masih buat mualaf masih suka salah panjang pendeknya. Oh untuk mu'alaf juga terutama Ya. nih. Mohon maaf Ibu mu'alaf. Oh enggak, ini, Enggak, ini mau wakili buat- pertanyaan. Nitip, Betul, betul, nitip, betul, nitip, bagus. nitip. Bagaimana Pertanyaan. bagi kita yang mengamalkannya, jika mengamalkan surat Al-Fatihah, bacaannya masih suka salah panjang pendeknya, Ya. apakah masih manfaat ataukah tertolak? Mohon jawabannya Ustadz. Iya, Siap, Masya Allah, ternuhun. pertanyaan Terima bagus sekali. kasih. Sami-sami. Atur nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga Ibu wabarakatuh. boleh silakan duduk kembali. Ustadz Syam mohon langsung dijawab. Terima kasih Mas Fikdan, Ya. terima kasih Ibu Tabe Guru Kusat Maulana Ustaz Zanada, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Agar lebih mudahnya, mari kita membagi ilmu tajwid itu menjadi dua. Satu, ilmu tajwid untuk membenarkan bacaan. Yang kedua, ilmu tajwid untuk mengindahkan bacaan. Namanya tahsin. Tahsin itu memperindah bacaan. Kalau yang untuk membenarkan bacaan, maka hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Al-Quran turun itu melalui suara. Suara ini didengarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dari sahabat Nabi diperdengarkan kepada para tabi'in. Dari tabi'in diperdengarkan kepada para tabi'ut tabi'in. Dari tabi'ut tabi'in diperdengarkan lagi kepada para ulama sampai kepada kita semua di sini. Berarti usaha kita membenarkan bacaan supaya mendekati cara bacanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, hukum ilmu tajwid itu menjadi wajib jikalau untuk membenarkan bacaan, karena kalau tidak benar bisa merubah arti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba. Kapan menjadi alamin bukan maka artinya bukan semesta alam, tapi artinya orang-orang sakit. Alam sakit artinya. Kalau alamin semesta alam, subhanallah. Nah ini yang wajib. Ada tajwid yang kedua, namanya tahsinul qiraah, memperindah bacaan. Contoh apa? Contoh misalnya huruf-huruf khayshum, huruf-huruf yang keluar daripada hidung, atau huruf yang ada sisaannya. Seperti apa yang ada sisaannya? ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ada sisa yang sedikit. A'bud, jalan dikit tuh, namanya tahsin, memperindah saja. Ini hukumnya hanyalah kesempurnaan, tidak wajib. Tapi kalau yang membenarkan bacaan, hukumnya wajib. Apakah diterima? Kalau dia masih terbata-bata dan terus belajar, justru pahalanya 2 kali lipat. Wah Masya Allah. Pahala membaca dan Ya. pahala berjihad. Berjihad dia belajar. Umur 60 tahun belajar terus. 70 tahun masih belajar. Jangan menyerah. Justru pahalamu 2 kali lipat lebih banyak daripada yang lancar. Waduh, jadi jangan patah semangat ya ibu-ibu ya Iya. untuk kita semua yang masih belajar. Apalagi yang tadi kata baru masuk Mu'alaf. Islam mu'alaf itu Bukan gimana? hanya dia diterima, tapi justru malah double. Wah, Masya Allah double pahalanya. Masya Allah. Baik, terima kasih guru-guru Siap. Sacha. Boleh tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Nah baik, selanjutnya aku penasaran banget Ustadz Maulana. Ya. Aku tuh pengen nanya, ada gak sih kisah gitu ya, ini masih berkaitan sama tema kita yang kisah terdahulu baca surat Al-Fatihah terus langsung dikabul. Soalnya sesuatu yang pengen aku doain banget. Seorang wanita kehilangan suaminya. Ia lenyak kesilakain na. Nasapa lakay na tegaro lakay ko din na lisu-lisu. Jamaah, itu nyarios naonnya dah, orang mah tengartosnya. Sesana kasi
Nyai lokan ini Iya mah jangan nyariosna bahasa Makassar, bahasa mungkin da orang Sunda teu ngantos. Ustaz, ieu teh nyarios naon ieu jelaskeun heula zaman nu di bumi ge teh terangeun nganggo bahasa Indonesia we agak atuh. ngarek kasih baca na udah. li sulakaina. Dari Pak Jamaah yang di sini pusing, jamaah yang di rumah juga nggak sabar pengen tahu artinya. Kita nanti jelaskan setelah yang satu ini kita tetap di Islam Tindah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ku jelasin dulu. Nanti ada subtitlenya.